Hey, salam sehat semuanya. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Dan kami di Go Healthy selalu mendukung Anda, memberikan Anda semangat yang baru untuk hidup lebih sehat. Nah pemirsa, kita sudah ada solusi di sini untuk cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 1.500 episode. Dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang terbantukan dan juga teredukasikan dengan tayangan ini. Sekarang kami ingin meningkatkan kebersamaan pemirsa setia Go Healthy dengan menghadirkan Go Healthy Community agar Anda dapat mendapatkan informasi kesehatan dan juga berbagai tips kesehatan. Caranya gampang sekali, di layar Anda akan muncul QR Code. Ambil handphone Anda, tinggal di-scan, Anda langsung bergabung dengan Go Healthy Community. Oke pemirsa, langsung kita mulai ya. Saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan. Di sini yang bertugas sudah ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Urman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Wah luar biasa, ganteng-ganteng semuanya. Dan di sini ada seorang yang cantik di sebelah kiri saya. Beliau adalah narasumber kita hari ini, namanya Ibu Sri Hartini. Usianya 60 tahun. Dia mengalami diabetes dan hipertensi. Mari kita sambut Ibu Sri dan semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk Ibu Sri. Ibu Sri, salam sehat Ibu. Salam sehat. Harapannya apa nih Bu, mau datang ke Go Healthy hari ini? Harapannya mau sembuh. Mau sembuh ya? Ya. Sudah berapa lama hidup dengan diabetes Ibu? 8 tahun. 8 tahun hidup dengan diabetes. Keluhan saat ini apa saja sih Ibu? Gatal-gatal, sama mata kurang itu. Oh, kurang bisa ngelihat lagi, rambut Iya. nggak pudar-pudar ya. Sama apa? Pundak. Tidak. Pundak kayak ada yang itu, yang nindihin gitu. Kayak ada yang nindihin? Iya. Oke, ini Ibu merasakan sudah bertahun-tahun sebenarnya Ibu ya? Iya. Oke, Ibu setiap hari kegiatan apa saja Ibu? Jaga toko. Jaga toko? Iya. Berarti dengan kondisi seperti begini, terganggu nggak jaga tokonya Ibu? Terganggu. Sapa dulu keluarga, minta doa dari mereka, mungkin teman-teman ada yang menonton, atau mungkin cucu yang menonton, silakan Ibu. Keluarga saya yang ada di rumah, salam sehat untuk saudara-saudara saya yang ada di mana aja. Salam sehat untuk saudara semua yang kena diabetes. Oke, itu dia. Ibu Sri, mari dan juga pemirsa, mari sama-sama kita kenal lebih dalam dulu. Ini kisahnya. Sri Hartini, sejak usia 50 tahun, ia sudah mengetahui dirinya mengidap diabetes. Namun, sampai saat ini, gula darahnya masih sulit terkendali. Penyebabnya suka minum manis, suka makan gorengan, suka makan santan. Sri mengatakan, kadar gula darahnya paling tinggi, pernah mencapai angka di atas 300. Saat itu pun, ia sudah merasakan pusing yang begitu hebat. Yang dirasakan gatal-gatal di kaki, tangannya ini kaku, kesemutan, terus susah tidur. Terlebih, apabila gula darahnya tak kunjung terkendali, risiko komplikasi bisa saja terjadi. Dan ia tidak mau hal itu terjadi. Takutnya kan ada adik saya almarhum itu ada yang meninggal gara-gara juga diabetes dipotong kakinya. Sedikit demi sedikit, Sri mulai mencoba untuk lebih memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Harapannya biar lepas dari obat, biar bisa ngomong cucu. Pemirsa, sama-sama mari kita bincang-bincang. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita main dulu. Benar atau salah? Ini dia. Gatal di kulit bisa menjadi pertanda bahwa gula darah tinggi. Ibu Sri, ini benar atau salah? Benar. Kenapa jawabannya benar Ibu Sri? Saya mengalami sendiri. Mengalami seperti bagaimana Ibu Sri? Mengalami gatal-gatal Gatal-gatal di area mana di tertentunya? area kaki. Di area kaki. Kalau sudah gatal bisa ditahan nggak Ibu? Enggak. Nggak bisa. Kenapa Ibu? Apakah nggak lebih gatal daripada misalnya digigit nyamuk atau bagaimana? Kalau udah digaruk itu maunya digaruk terus. Oh begitu. Gatalnya muncul di jam tertentu mungkin Ibu? Malam. Oh selalu di malam hari? Iya. Berarti mengganggu tidur juga? Iya.
Oke, baik. Pernyataan ini benar, tepat ya Ibu jawabannya. Ya, jadi kalau yang namanya gatal-gatal ini memang penyebabnya ada banyak ya. Bisa jadi karena infeksi, bisa jadi karena iritasi, bisa juga karena adanya pengelupasan atau erosi dari bahan-bahan kimia tertentu yang bisa mengerosi kulit kita. Nah, ceritanya kenapa sih ini dikaitkan erat dengan yang namanya kadar gula darah yang tinggi? Pada orang yang sudah diabetes, kadar gula darah yang sudah tidak terkendali, maka akan menyebabkan terjadinya mikroangiopati. Keadaan di mana tersumbatnya pembuluh darah di ujung-ujung yang terdapat di kulit kita. Sehingga pembuluh darah yang sudah tersumbat ini akan menyebabkan terjadinya gangguan dari sel di kulit kita terutamanya. Kulit kita menjadi mati ya, kulitnya terjadi kematian jaringan kulit ya, kulitnya menjadi terkelupas. Belum lagi gula darah yang tinggi ini nanti akan mengakibatkan menurunnya fungsi dari pertahanan tubuh kita. Sehingga infeksi jamur mudah sekali untuk hinggap di tubuh kita. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau misalkan sudah terjadi yang namanya gatal-gatal, maka biasanya akan digaruk. Digaruk inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya infeksi lebih lanjut lagi. Jadi kalau sudah ada rasa gatal yang kita tidak ketahui dari mana asalnya, kapan mulainya, hati-hati. Ini bisa jadi petanda terjadinya gula darah yang tinggi. Segera periksakan ke dokter, dengan begitu kita tahu bahwa kita bisa mencegah terjadinya komplikasi akibat gula darah yang tinggi. Bahwa gatal di kulit bisa menjadi pertanda gula darah yang tinggi, pernyataan ini adalah benar. Oke Bu, bagus banget, jawabannya benar. Tapi tentu saja ini tidak menyenangkan Ibu ya. Iya. Keluhan apa Ibu yang alami setiap hari yang sangat mengganggu kehidupan Ibu? Gatal-gatal. Gatal-gatalnya? Iya. Apalagi Ibu? Aus. Haus. Oke, masih buang air kecil secara berlebihan Ibu? Masih, tapi 2 kali. Oke, energi di dalam tubuh bagaimana Ibu? Panas. Panas? Iya. Rasanya panas Ibu? Iya. Tidurnya bagaimana? Kurang. Oke, saraf-saraf mungkin ada yang terganggu Ibu? Ada Di bagian mana? tangan. Apa rasanya Ibu? Kayak ditusuk gitu. Kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk? Jadi kayak kesemutan. Kayak kesemutan. Oke, kalau Ibu merasakan itu, gula darahnya sedang tinggi nggak Ibu? Sedang tinggi. Nah, oke. Nah, Ibu sendiri merubah pola hidup nggak Ibu Sri? Pola makan mungkin udah diubah? Mau merubah. Mau berubah, berarti dalam sedang proses ya Ibu ya? Iya. Kalau dari pengamatan Ibu Sri sendiri, kekhawatiran terbesar Ibu Sri dari penyakit ini apa Ibu? Kekhawatirannya takut diamputasi. Takut diamputasi. Kalau sampai diamputasi Ibu, bagaimana? Ya enggak. Enggak mau. Nggak mau. Ibu mau nggak lihat hasil kondisi kesehatan Ibu yang sesungguhnya hari ini? Kadar gula darah per hari ini memang di angka 161. Dengan angka 161 ini merupakan kadar gula darah yang normal. Ya, ini gula darah sewaktu yang normal, tapi ini tidak bisa kita jadikan patokan bahwa oh ternyata gula darah saya normal nih gitu. Tapi ini ada satu PR lagi nih untuk Ibu sendiri ya, bahwa yang namanya asam uratnya masih tinggi. Kita lihat sama-sama ya di situ ya, di angka 7,9. Ketika dia lebih daripada angka 6 pada perempuan, maka pembuluh darah kita menjadi kaku, rentan untuk pecah, rentan sekali untuk dihinggapi dengan yang namanya aterosklerosis atau plak pada pembuluh darah kita. Resiko untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah atau pecah pembuluh darah meningkat 2 kali lipat, terutama pada perempuan yang sudah menjelang usia menopause. Ibu capek nggak? 8 tahun minum obat yang menurut saya ini cukup banyak Ibu. Iya. Capek nggak Ibu? Capek. Nggak boleh capek karena tensinya nih tinggi. Kalau kita lihat ini tensi lagi ibu ini ternyata. luar Tinggi biasa gitu. ya. Ya ini ibu tensinya kalau saya nggak salah baca itu terlihat jelas sekali 197 atasnya per 83 ya. Jadi ini hati-hati, tensi yang 190 ini per 197 per 83 ini sudah punya potensi Bu untuk terjadinya masalah pada ibu atau komplikasi. Bu, pernah dengar bantuan teknologi untuk mengendalikan gula darah dan tensi nggak Ibu? Belum. Boleh kita kenalkan Ibu ya? Iya. Oke, boleh Ya, dibantu. jadi ini Pak masih Desi? banyak nih PR-nya Ibu Sri ya. Apa sih faktor risiko yang ada pada Ibu? Pertama adalah faktor usia, ya sudah 60 tahun ya. Bukan Iya. berarti yang muda-muda ini juga terbebas dari masalah ini. Iya. Pertama Ibu sudah menopause, itu satu hal yang juga memperburuk atau menurunkan kualitas dinding pembuluh darah Ibu. Kemudian ditambah tadi dengan pola makannya, dengan pola tidurnya, dengan olahraga yang kurang, kemudian ditambah dengan tadi hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya, kemudian gula darahnya, kemudian asam uratnya masih tinggi. Jadi ini banyak PR yang harus diperbaiki Ibu.
ya. Dan untuk itu maka ibu tadi menerapkan pola hidup sehat itu menjadi satu hal yang wajib. Kemudian mengkonsumsi obat yang diberikan dokter ini juga tetap harus dilakukan. Kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya. Seperti apa kalau gula darahnya tinggi? Kurang lebih kayak gini, Bu. Ya. Itu darahnya nggak normal. Ya, bisa dibayangkan ya, itu pembuluh darah di dalamnya itu ada yang namanya darah. Darah itu kan dia ada selnya. Sel darah merah kita sebutnya eritrosit, dia tumpang tindih. Bisa kebayang nggak kalau misalkan ibu oksigennya bisa nggak lewat kalau misalkan dia kayak gitu? Enggak bisa. Obat yang ibu konsumsi bisa lewat nggak kalau dia kalau darahnya kayak gitu? Enggak bisa. Jadi kita yang harus kita koreksi di awal itu adalah kualitas darahnya dengan kita menggunakan teknologi laser yang saat ini sudah ada 3 warna ya Mas Boy ya? Ya, itu ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, ini disesuaikan dengan panjang gelombang sinar tersebut ya. Nah, kita lihat ini tidak hanya menyinari daerah permukaan saja, Bu. Ya, jadi pemirsa ini tidak hanya sampai di permukaan tapi terus menembus ke dalam. Di sana ada yang kita sebut epidermis, hipodermis ya. Kemudian ini akan masuk ke daerah pembuluh darah. Dan di dalam pembuluh darah ini banyak sekali sel-sel darah merahnya di sana. Banyak sekali sel-sel yang juga akan terus mengalir ke dalam seluruh sistem dalam tubuh kita. Nah, dengan bantuan teknologi laser tadi dengan 3 sinar warna terapinya tadi, dia akan meningkatkan kadar nitrik oksid satu itu. Kemudian tadi akan membuat kualitas darah kita menjadi lebih baik lagi. Harapannya dengan begitu tekanan darahnya kemudian bisa terkendali dengan baik. Dan yang menarik lagi dengan teknologi laser juga meningkatkan kerja dari mitokondria. Mitokondria itu adalah dapur dari sel di tubuh kita ya yang berfungsi untuk merubah kolesterol yang ada, gula darah yang ada dirubah menjadi energi. Dengan begitu maka energi kita akan terbangkitkan kembali. Betul. Ya, dan kemudian juga akan mencegah terjadinya kekentalan darah di sana tadi. Ya, dengan 3 sinar warna terapinya dia akan menguraikan darah-darah yang mengental tadi ya, dan kemudian dia mencegah untuk tidak berkumpul kembali. Dengan sirkulasi darah yang baik, kualitas darah yang baik, dinding darah yang baik, dengan nitrik oksid yang cukup, dengan mitokondria yang bekerja baik, maka semua sel-sel metabolisme dalam tubuh kita bisa berjalan dengan baik dan ujungnya adalah kita bisa terjaga kesehatannya, tercegah dari penyakit dan juga tercegah untuk komplikasi. Dan juga teknologi laser ini dia itu bagusnya gini ya, uniknya adalah dia menggabungkan teknologi kesehatan dari barat dan teknologi kesehatan dari timur. Dari baratnya adalah teknologi lasernya. Dari timurnya ini dia disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita ya. Titiknya ada banyak, Bu. Ada LU7, 8, 9 itu untuk paru-paru kita, lung kita sebutnya. Kemudian ada titik untuk jantung kita, itu ada PC 7, ada PC6. Kemudian kalau misalkan untuk tekanan darah kita apa? Ada HT4, 5, 6, 7. Jadi bisa kebayang nih, kalau misalkan kita pakai ini teknologi laser, maka teknologi ini nantinya akan menyinari pembuluh darah, menurunkan tekanan darah kita, tapi bukan hanya di situ saja, akan membantu untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Olahraga ibu nanti lebih bagus lagi, oksigenasi tubuh kita lebih bagus lagi, dan inilah yang nanti akan menjaga kondisi tubuh kita dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi mau tunggu apa lagi? Untuk ibu dan pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama nih, gula darahnya belum terkendali atau tensinya belum terkendali, pakai teknologi laser sekarang juga. Saya yakin Anda di rumah penasaran. Mungkin Anda gulanya tidak terkendali, kolesterol juga, asam urat sedang tinggi-tingginya. Inilah saatnya Anda ambil aksi. Jangan cuma nonton, jangan cuma teori, tapi action. Caranya adalah langsung pakai namanya teknologi laser, dan dia memiliki nama. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, semuanya sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan EQ-Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga panjang lebar dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan dokter laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa bagaimana? Mungkin saat ini Anda baru saja cek darah dan ternyata mungkin gula darah Anda sedang tinggi-tingginya. Tensi juga lagi tinggi, kolesterol lagi tinggi. Hati-hati pemirsa, jangan anggap enteng dari hasil pemeriksaan ini. Bisa jadi satu komplikasi atau berbagai macam komplikasi sedang datang ke dalam kehidupan Anda. Waktu pertama kali Ibu tahu, wah saya kena diabetes, itu dari kejadian apa? Kejadiannya waktu itu pusing palanya, muter. Terus dibawalah ke rumah sakit. Nah, terus diinfus satu botol. Nah, baru ketahuan disuruh makan itu taruh di bawah lidah. Terus itulah ketahuannya kalau diabetes. Oke, yang kebayang apa Ibu? Yang kebayang takut diamputasi. Langsung kebayang amputasi itu Ibu ya. Ibu, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada baiknya pemirsa, ini ada satu tips dari kita, cara mengatasi kulit gatal karena diabetes. Mas Boy silakan. Jadi menarik ya, gatal pada penderita diabetes atau kadar gula yang tidak terkendali. Jadi kuncinya adalah kalau terkendali, misalnya keluhan-keluhan ini akan bisa juga teratasi. Tapi kalau tidak terkendali dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi yang disebut dengan mikroangiopati. Sirkulasi darah ke area permukaan kulit kita ini yang terhambat, kemudian dia terjadi kerusakan jaringan kulit dan kemudian terjadi kulit yang kering. Ya, kemudian kulit yang rentan untuk terkena infeksi, ya salah satunya infeksi jamur. Kemudian di samping itu juga ada yang namanya sebagai neuropati diabetik. Ya, persarafan pun juga terjadi gangguan di sana. Dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Rasa nyeri atau rasa sensorik kita juga akan berkurang sehingga kalau ada benda tajam, ada luka atau ada apapun itu yang mengenai permukaan kulit akan menjadi kulit kita menjadi rusak begitu ya dan mudah sekali terjadi infeksi dan kemudian tadi yang ditakutkan Ibu adalah kemudian kalau dia tidak segera diobati, dia diatasi akan bisa terjadi proses amputasi. Nah, kalau kita bicara masalah kulit kering ya, ini satu poin yang bisa kita atasi adalah dengan mengatasi supaya kulit itu tidak menjadi sangat kering. Ya, adalah kita bisa menggunakan dengan pelembab. Ya, jadi pelembab ini tujuannya adalah untuk mengikat ya air yang ada. Jadi biasanya digunakan kalau menggunakan pelembab itu biasanya setelah kita mandi ya, supaya dia tidak kering ya, kemudian supaya juga dia akan menjadi lebih nyaman lagi. Dan di samping itu juga tadi untuk memperbaiki ya supaya tadi sensitivitas kita, kulit kita menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan Ibu pakai pelembab, gula darahnya harus diturunkan ya. Karena intinya adalah gula darah inilah menjadi biang kerok terjadinya kulit kering dan iritasi. Jadi gula darahnya harus kita turunkan, Ibu pakai emolien, dengan begitu Ibu bisa tercegah dari yang namanya kulit kering. Ternyata tadi dijelaskan pembuluh darahnya dan juga kualitas darahnya menentukan gatal apa tidak ini Bu. Jadi kalau sekarang malam-malam nanti bakal gatal lagi nggak Ibu Sri? Gatal lagi? Pasti digaruk lagi Ibu? Iya. Boleh saya lihat Ibu mungkin bagian kakinya gatal Ibu? Boleh. Saat ini ada luka Ibu. Kalau saya lihat ini ada luka. Itu hati-hati ya, karena rasa gatal yang tidak teratasi dengan baik, makin digaruk rasanya makin ingin ya, semakin kuat kita menggaruk maka terjadi iritasi, terjadi luka di sana. Dan Ibu harus ingat, Ibu ada diabetes ya Bu ya, warnanya yang namanya diabetes juga ya Mas. Betul. Ini kadang-kadang ya penyebab orang yang bisa diamputasi itu dari awalnya dari kecil begini gitu. Jadi harus diwaspadai bahwa ternyata kalau misalkan saya ada gatal-gatal harus mulai nih gula darahnya kita turunkan. Bicara masalah menopause ini kan banyak sekali hal yang terdampak ya. Salah satunya adalah kualitas tidur yang kurang. Jadi insomnia, susah tidur. Ini khas pada wanita-wanita yang sudah masuk di usia menopause ya. Di samping ada hot flash, rasa panas ya. Kemudian nanti mulai pegel-pegel, ngilu-ngilu, rambut rontok, muka kering dan segala macam yang akan terjadi oleh karena menurunnya hormon estrogen tadi. Dan menarik untuk kualitas tidur. Sebenarnya ada bantuan dari teknologi laser yang kita sebut dengan sinar kuning ya. Dia itu sebagai happy light ya. Dia akan meningkatkan kadar hormon melatonin, meningkatkan hormon serotonin supaya tadi kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Rasa perasaan kita akan menjadi lebih happy, lebih bahagia lagi ya. Jadi penggunaan ini adalah tadi tujuannya. Jadi begitu tidur kita kualitasnya baik, maka harapannya hormon-hormon dalam tubuh kita yang masih ada ini bisa berfungsi dengan baik ya. Termasuk hormon untuk mengendalikan kadar gula darah kita, hormon untuk mengendalikan
tekanan darah kita, ya, jantung kita, pompa darah kita, kemudian juga regenerasi sel-sel dalam tubuh kita selama kita tidur dengan kualitas yang baik, ini akan menjadi lebih baik. Jadi teknologi laser ini simultan bekerjanya. Jadi tadi pertama kita bicara masalah tidur, ya, kemudian dari teknologi laser ada 3 sinar warna terapinya, dia akan meningkatkan kualitas darah kita. Darah yang kental ini akan dibuat supaya tidak kental, kemudian pembuluh darah yang kaku dengan meningkatkan kadar nitrik oxide supaya dia menjadi lebih lentur lagi, ya, kemudian tadi sel-sel dapur energi kita akan difungsikan lagi lebih baik lagi sehingga bisa menggunakan gula darah, kolesterol yang ada dalam darah tubuh ibu dirubah menjadi energi. Dengan begitu kadar gula darahnya, kolesterolnya akan bisa terkendali dengan baik. Dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan, jadi tidak terpisah. Pada orang yang diabetes, lukanya tuh sulit sembuh. Karena yang namanya regenerasi sel tubuhnya itu jadi jelek gitu. Kalau kita pakai laser gitu, lasernya ini bisa kita pakai di pergelangan tangan, bisa di hidung, ada juga laser yang bisa kita tempelkan untuk membantu agar mengurangi proses peradangan pada tubuh kita. Ya, anggaplah gini, peradangan ini kalau kita kurangin berarti apa? Berarti proses percepatan terjadinya penyembuhan luka ini akan lebih cepat lagi. Jadi inilah yang harus ibu lakukan, ya. Ya, dan menarik lagi teknologi laser ini sekarang sudah dilengkapi juga teknologi laser yang digunakan dari rongga hidung. Kenapa sih rongga hidung ya? Kita lihat anatominya, rongga hidung itu juga banyak sirkulasi darah di sana. Ya, kita lihat sirkulasi darahnya. Nih lihat kalau itu teknologi laser yang digunakan rongga hidung, dia ada cabang-cabang pembuluh darah yang kemudian ini saling bersinergi atau menyatu dengan pembuluh darah yang ada di daerah kepala kita. Di kepala ini kan ada otak, ada panca indera, ya, di situ fungsi-fungsi aktivitas tubuh kita sehari-hari semua dikontrol di sana. Jadi harapannya dengan teknologi laser kualitas darah dan pembuluh darah di daerah kepala kita menjadi lebih baik, maka fungsi-fungsi yang ada juga akan menjadi lebih baik. Ya, pertama daya pikir, daya ingat, konsentrasi ini akan terjaga dengan baik. Kemudian tadi yang sering mengalami gangguan keseimbangan di area telinga kita ini ada yang kita sebut namanya area keseimbangan atau yang mengatur rumah siput, mengatur supaya keseimbangan kita menjadi lebih baik. Jadi masalah vertigo ini bisa teratasi. Kemudian di area sekitar hidung ada yang kita sebut sebagai sinusitis, ya, ini juga bisa terbantukan teratasi dengan baik. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk wanita, ya, untuk siapapun itu wajah ini kan juga banyak sekali pembuluh darahnya di sana. Jadi wajahnya terlihat lebih cerah lagi, lebih segar lagi, lebih terlihat awet muda. Jadi penggunaan teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan untuk memperbaiki kualitas darah untuk seluruh tubuh kita, kemudian ditambah juga yang digunakan area rongga hidung, ini mencegah banyak hal termasuk untuk risiko terjadinya stroke, risiko untuk terjadinya masalah-masalah lain yang terjadi di area kepala. Jadi untuk Anda pemirsa, ya, jangan ragu-ragu lagi, ya, untuk kualitas darah dan udara ini perlu kita jaga. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser. Tertarik ya? Iya. Nah, supaya Ibu Sri makin semangat dan juga Anda pemirsa, mari saya kasih lihat Anda banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang sudah memakai teknologi laser dan menjadi pola hidup sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana kondisi mereka saat ini dan bagaimana teknologi ini bisa membantu mereka keluar sedikit dari penderitaan mereka dan juga kondisi mereka menjadi jauh lebih baik, lebih sehat dengan teknologi laser. Ini dia kisahnya. Sering ngantuk, sering ngedrop atau lemes, keringat dingin, dan banyak vertigo, sering mau jatuh, ya banyak banget lah. Setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah keluhan tadi sudah sangat berkurang dan kondisinya sudah membaik, sangat membaik. Terima kasih teknologi laser yang alhamdulillah sudah jadi teman sehari-hari saya. Oke, Ibu Sri, Ibu dapatkan jawaban di Go Healthy hari ini? Dapatkan solusi, Ibu, ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya begini, Ibu. Pertanyaan pertama adalah siap nggak menjalankan pola hidup yang lebih sehat? Siap atau tidak? Siap. Oke, yang kedua, siap nggak mengupayakan menggunakan teknologi laser? Siap. Oke, itu dia semangatnya. Semangat Ibu Sri. Semangat. Jadi Ibu, ya, sekali lagi saya dan Mas Nurman di sini bukan nakut-nakutin Ibu, ya. Kita semua sayang sama Ibu. Juga Anda pemirsa, ya. Jadi apa yang kita sampaikan pada perbincangan kali ini ada tujuannya adalah supaya kita semua sehat, ya. Upaya yang kita bisa lakukan adalah dengan pola hidup sehat. Ini satu yang harus dilakukan, medical check up, mengikuti saran dokter dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi harapannya Anda bisa teratasi dari masalah dan juga tercegah dari komplikasi. Ambil aksi.
pakai teknologi laser, dan teknologi ini namanya dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dan penggunaan rutin dari dokter laser seharinya 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera take action sekarang juga, dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Equilaser atau dokter laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.